Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 di sini akan mempresentasikan tentang menguasai konsep berdasarkan Al-Quran tentang pendidikan dalam keluarga yang disusun oleh kami, yaitu Aliyah Putri Fahira, Fauziah Islamiyati, Ferdia Nuraprista, Latifah Nur Abidah, Mutia Khairunisa. Pertama, kami akan menjelaskan tentang makna harfiah dari pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Atau bahkan pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan mendidik. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ducere, berarti menuntun, mengarahkan atau memimpin, dan atau awalan E berarti keluar, jadi pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Serta setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pula sebagai pendidikan. Pendidikan formal umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formalnya adalah seperti pengajian, pondok pesantren, dan lainnya. Selanjutnya, keluarga. Keluarga merupakan satu lingkungan sosial terkecil yang dimiliki setiap individu. Meskipun dalam lingkup kecil, namun hubungan yang terbangun antar anggota keluarga lebih erat dan intim. Hal ini tidak lain karena keluarga adalah kelompok orang yang terikat dalam hubungan darah. Tidak heran jika keluarga disebut sebagai sistem pendukung yang terbaik, di mana antar anggota keluarga akan saling memberikan dukungan baik dan penuh dalam segala kondisi. Termasuk saat Anda mengalami masalah hidup, tentu ayah, ibu, kakak, atau adik akan senantiasa mendukung dan menampingi untuk melewatinya. Selanjutnya, peran keluarga dalam pendidikan. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama sangat penting dalam membentuk pola kepribadian anak. Karena di dalam keluarga, anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma. Pendidikan keluarga memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, agama dan kepercayaan, nilai moral, norma sosial, dan pandangan hidup yang diperlukan peserta didik untuk dapat berperan dalam keluarga dan dalam masyarakat. Secara garis besar, pendidikan dalam keluarga dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pembinaan akidah dan akhlak, 2. Pembinaan intelektual, 3. Pembinaan kepribadian dan sosial pendidikan. Keluarga adalah proses transformasi perilaku dan sikap dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat. Sebab keluarga merupakan lingkungan budaya yang pertama dan utama dalam menanamkan norma dan pengembangan berbagai kebiasaan dan perilaku yang penting bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Kunci keberhasilan pendidikan dalam keluarga sebenarnya terletak pada pendidikan rohani dengan artian keagamaan seseorang. Beberapa hal yang memegang peranan penting dalam membentuk pandangan hidup seseorang meliputi pembinaan akidah, akhlak, keilmuan, dan kreativitas yang mereka miliki. Tanggung jawab pendidikan yang menjadi tanggung jawab orang tua sekurang-kurangnya harus dilaksanakan dalam rangka 1. Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab dari setiap orang tua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, melindungi dan menjamin
keselamatan baik jasmania maupun rohania, dari berbagai gangguan penyakit, dan dari penyelewengan kehidupan, dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafah hidup dan agama yang dianut. Yang ketiga, memberi pengajaran dalam arti luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapai. Yang keempat, membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup Muslim. Selanjutnya, tafsir Al-Quran dan hadis mengenai keluarga dalam pendidikan. Yang pertama, hakikat pendidikan keluarga menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang dipercayakan kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah sebagian yang lain apa yang dapat menjaga dirimu dari api neraka dan menjauhkanmu daripadanya, yaitu ketaatan kepada Allah dan menuruti segala perintahnya. Hendaklah kamu mengajarkan kepada keluargamu perbuatan yang dengannya mereka dapat menjaga diri mereka dari api neraka. Dan bawalah mereka kepada yang demikian ini melalui nasihat dan pengajaran. Yang kedua, hakikat pendidikan keluarga menurut hadis. Dalam suatu riwayat disebutkan ketika turun ayat itu, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, kita menjaga diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita menjaga keluarga kita?" Rasulullah menjawab, "Kamu larang mereka mengerjakan apa yang dilarang Allah untukmu dan kamu perintahkan mereka apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Itulah penjagaan diri mereka dari neraka." Yang dimaksud dengan keluarga di sini yaitu mencakup istri, anak, baik laki-laki dan perempuan. Di dalam ayat ini terdapat isyarat mengenai kewajiban seorang suami mempelajari fardu-fardu agama yang diwajibkan baginya dan mengerjakan kepada keluarganya. Menurut An-Nahlawi, kewajiban orang tua dalam mendidik anak-anaknya adalah 1. Menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Merealisasikan ketentraman dan kesejahteraan jiwa keluarga. 3. Melaksanakan perintah agama dan perintah Rasulullah SAW. 4. Mewujudkan rasa cinta kepada anak-anak melalui pendidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia. Kedua, pendidikan ibadah. Setelah pendidikan tauhid yang ditanamkan kepada anak, maka pelajaran yang dapat diberikan selanjutnya adalah ibadah, khususnya sholat. Sejak dini, seorang anak sudah harus dilatih ibadah, diperintahkan melakukannya dan diajarkan hal-hal yang haram serta yang halal. Pendidikan sholat dalam keluarga juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda yang artinya, perintahkan anak-anakmu untuk menjalankan ibadah sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah ketika berusia 10 tahun atau belum mau menjalankannya. Hadis riwayat Abu Daud. Islam menekankan kepada kaum muslimin untuk memerintahkan anak-anak mereka menjalankan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Hal itu dimaksudkan agar mereka senang melakukannya dan sudah terbiasa semenjak kecil. Ketiga, pendidikan akhlakul karimah. Akhlak adalah tahap ketiga dalam beragama. Tahap pertama menyatakan keimanan dengan mengucapkan syahadat.
Tahap kedua melakukan ibadah seperti sholat, puasa, zakat. Dan tahap ketiga adalah sebagai buah dari keimanan dan ibadah adalah akhlak. Pendidikan akhlakul karimah menjadi sangat penting dikemukakan dalam pendidikan keluarga. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.